itu baca semua atau tidak mudah tidak menampak tidak yang lek lagi. Halo teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Bondan Firda. Pada kali ini saya akan men-share beberapa hafiz Quran terkenal dan menginspirasi di dunia. Menjadi seorang yang memiliki prestasi sudah menjadi impian setiap manusia. Menjadi orang terkenal dan bisa menginspirasi banyak orang adalah hal yang sangat luar biasa. Pada zaman ini, menjadi penghafal Al-Quran sudah menjadi salah satu impian yang semakin memungkinkan. Bagi seorang muslim, menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa. Sebab selain dianjurkan oleh Rasulullah SAW, juga memiliki ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran akan mendapatkan pahala khusus serta dipasangkan mahkota kemuliaan di hari kiamat nanti. Menghafal Al-Quran menjadi salah satu amalan yang mulia dan bisa menjamin seorang masuk surga. Mereka memiliki kedudukan tertinggi kelak di hari penghisapan di akhirat. Bagi orang yang hafal Al-Quran, bahkan akan bisa mengajak orang tuanya untuk masuk surga. Dari berbagai belahan dunia, terdapat beberapa hafiz atau penghafal Al-Quran yang sangat menginspirasi banyak orang. Ada beberapa yang memiliki keterbatasan fisik namun tetap bisa menghafal Al-Quran. Mungkin bagi orang awam sangat luar biasa sulitnya. Berikut ini beberapa hafiz Quran paling menginspirasi di dunia. Yang pertama, Syarifuddin Khalifah dari Tanzania. Syarifuddin Khalifah terkenal sejak kecil sebagai bocah ajaib. Khalifah yang lahir pada Desember 1993 itu berasal dari keluarga non-muslim yang beragama Kristen Katolik. Namun pada usia 1,5 tahun dia sudah menghafal 30 juz Al-Quran dan sholat 5 kali sehari. Dan yang anehnya, ia dapat menghafal Al-Quran tanpa guru. Usut punya usut, ternyata Khalifah tidak hanya hafal Al-Quran, tetapi juga mampu menghafal Injil secara lengkap. Ia mampu menghafal Al-Quran tanpa ada orang yang mengajarinya. Awalnya kedua orang tua Khalifah mengira anaknya dikuasai setan. Namun tetangganya yang muslim memahami apa yang dikatakan anak ajaib itu. Akhirnya kedua orang tuanya menyadari bahwa putranya adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kedua orang tuanya juga memeluk Islam. Khalifah tidak hanya mampu berbahasa Afrika, akan tetapi mampu berbicara beberapa bahasa seperti mampu berbicara dan berpidato dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Itali tanpa ada yang mengajari. Pada usia 4 sampai dengan 5 tahun, Syarifuddin Khalifah sudah berkeliling Afrika dan Eropa untuk berceramah dan mengajar. Yang kedua, Fatih Seferagi dari Jerman. Fatih Seferagi adalah hafiz paling fenomenal yang akhir-akhir ini menggemparkan jagat dunia maya dan dianggap sebagai pria yang sempurna. Ia merupakan pria kelahiran Jerman keturunan Bosnia dan tinggal di Amerika, mempunyai wajah yang tampan, muda, dan penghafal Al-Quran. Namanya ramai dibicarakan di jagat dunia. Hal tersebut terjadi setelah videonya saat menjadi imam sholat saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam suaranya yang merdu yang tersebar luas di media. Yang ketiga, Khalid Abu Musa, penderita autis dari Palestina. Kebiasaan yang luar biasa akan dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak penghafal Al-Quran. Begitupun seorang bocah Palestina bernama Khalid Abu Musa. Meski menderita autis, anak berusia 10 tahun ini telah berhasil mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dia menjadi tauladan dan contoh bagi orang yang menderita autis di seluruh dunia. Khalid menjadi salah satu hafiz paling menginspirasi di dunia. Meskipun ia memiliki Quran yang tidak membuatnya patah semangat untuk menghafal Al-Quran, Khalid hafal Al-Quran dengan mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan berulang-ulang kepadanya. Anak-anak di Palestina yang menderita autis akan direhabilitasi. Selain menghafal Al-Quran, Khalid juga belajar membaca dan menulis. Yang keempat, Muaz, anak tunanetra dari Mesir. Sama seperti Khalid Abu Musa, bocah 11 tahun ini juga memiliki keterbatasan fisik. Ia tidak dapat melihat layaknya manusia normal. Meski demikian, Muaz memiliki kelebihan yang istimewa, yaitu bisa menghafal Al-Quran lengkap 30 juz. Muaz belajar menghafal Al-Quran sejak usia 4 tahun. Pada usianya yang ke-11 tahun, ia berhasil menghafal Al-Quran. Dalam wawancaranya di stasiun televisi Mesir,
Bocah ini telah membuat sang pembawa acara dan seluruh kru tim yang bertugas kagum sekaligus terharu akan keinginan kuatnya dalam menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam wawancara itu adalah pertanyaan tentang kebutaannya. Dia tidak berdoa kepada Allah agar dia bisa melihat, namun rahmat Allah lah yang dia harapkan. Tentu saja setelah mendengar kalimat mulia anak ini, semua orang yang ada di studio saat itu diam. Pembawa acara, penonton, dan kru tim yang bertugas di studio saat itu nampak berkaca-kaca dan menitikkan air mata. Yang kelima, Vera Parinak, muslimah pertama Ukraina penghafal Al-Quran. Seorang wanita dari Ukraina bernama Vera Parinak, dia menjadi muslimah pertama di negara itu, sekaligus berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Seperti dilansir Al Jazeera, wanita 35 tahun ini menyatakan bahwa proses penghafal Al-Quran sudah dirintis sejak ia memutuskan memeluk Islam. Awalnya Vera tidak menduga bahwa menghafal seluruh isi Al-Quran, sebab selain masalah waktu, ia juga mengalami hambatan bahasa. Walau begitu, ia menjadi hafiz paling fenomenal di dunia karena ketekunan untuk bisa menghafal Al-Quran. Namun pusat kebudayaan di Kiev membantunya dalam menghafal Al-Quran. Ia memulai dengan belajar bahasa Arab dan mencoba untuk memahami artinya satu persatu, hingga ia berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran dalam waktu 9 bulan. Yang keenam, Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai, bocah ajaib asal Iran, peraih Doktor Honoris Causa. Sayyid Muhammad Hussein Tabatabai yang sejak kecil dijuluki bocah ajaib, seorang anak dari Iran kelahiran 16 Januari 1991. Mulai belajar Al-Quran pada usia 2 tahun dan berhasil hafal 30 juz dalam usia 5 tahun. Pada usia belia, ia tidak hanya mampu menghafal seluruh isi Al-Quran, tapi juga mampu menerjemahkan arti setiap ayat dalam bahasa Persia yang digunakannya sehari-hari. Dan ia bisa menggunakan ayat-ayat itu dalam percakapan sehari-hari. Kemampuannya ini sering diuji oleh para alim ulama dan membuat mereka terperangah. Saat dites tentang ayat Al-Quran secara acak, ia mampu menjawab dengan tepat, mengetahui dengan pasti di halaman berapa dan baris berapa ayat tersebut, dan menunjukkan ayat tersebut berada di sebelah kiri atau kanan halaman Al-Quran. Yang ketujuh, Sahar Nakayama, gadis asal Jepang. Sudah tak asing lagi jika negeri Sakura ini terkenal akan kecanggihan teknologinya dan kaum muda-mudi yang terkenal bergaya unik. Namun siapa sangka jika di Jepang juga memiliki beberapa remaja Islam yang memiliki keinginan kuat untuk menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Seperti gadis asal Otsuka Jepang bernama Sahar Nakayama. Di usianya yang baru menginjak 13 tahun, gadis asli Jepang ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan remaja lainnya. Seumurannya yaitu menghafal Al-Quran setiap hari di pagi hingga sore hari. Ia bersekolah dan sepulang sekolah pukul 4 sore. Nakayama mengikuti kelas khusus menghafal Al-Quran. Saat ini di usianya masih muda, Nakayama sudah menghafal 20 juz Al-Quran. Itulah beberapa hafiz Al-Quran terkenal dan paling menginspirasi di dunia. Semoga bisa menjadi manfaat untuk Anda untuk lebih bermotivasi untuk menghafal Al-Quran. Terima kasih.